Radio contact with the outside. Oke, shalom saudara terkasih, Bapak Ibu, selamat datang di channel saya Joshua Marlau. Pada kali ini saya akan membawakan topik tentang teknologi yang mana dikaitkan dengan teologi. Saya memberikan judul pada pembahasan saya hari ini adalah meneropong teknologi dari teropong teologi. Oke. Macam-macam teknologi dalam sekitar kita itu sudah banyak jenisnya dan banyak yang sudah bisa kita lakukan. Namun untuk mengetahui lebih dalam lagi teknologi yang di sekitar itu, kita perlu mengetahui apa itu teknologi. Pengertian teknologi menurut Friedel, teknologi sebagai pengetahuan dari instrumen yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan hidup. Dengan kata lain, penggunaan teknologi tidak lain bertujuan untuk mendukung manusia mencapai kepuasan dalam hidupnya, di mana tujuan hidup itu sendiri kompleks, tergantung ukuran pribadi manusia masing-masing. Teknologi dapat dikemukakan bahwa teknologi itu sendiri memberi keluasan bagi manusia secara bebas menafsirkan tujuan-tujuan terhadap berbagai aspek untuk memajukan kehidupannya. Dengan kata lain, akibat kebebasan itu tidak menutup kemungkinan lain bahwa teknologi dapat mempengaruhi untuk memasuki wilayah pengetahuan yang tidak terkecuali dengan teologi. Sesudah itu, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari teknologi-teknologi, tentu kita sangat mudah bukan untuk membedakan atau menggabungkan jenis-jenis teknologi yang ada di sekitar kita. Berikut ini merupakan contoh-contoh jenis-jenis teknologi yang berada di sekitar kita, seperti laptop, kamera, headset, kacamata, baju, pulpen, dan lain sebagainya. Teknologi tidak hanya berbicara tentang suatu perangkat yang menyediakan koneksi internet atau sejenisnya, namun teknologi sendiri itu mempunyai pengertian dari dalam bahasa Yunaninya itu ada tekne dan ada logos, yang berarti itu tekne yang berarti keterampilan dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi kalau diartikan teknologi itu ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Nah, keterampilan-keterampilan di sini tidak hanya menyangkut tidak hanya menyangkut barang-barang atau perangkat-perangkat yang menyediakan koneksi atau yang bisa mengakses layanan-layanan tertentu. Namun di sekitar kita ini ternyata banyak sekali perangkat-perangkat yang yang disebut teknologi. Nah, jadi pengertian teknologi itu sendiri ialah alat bantu yang berada di sekitar. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi ternyata berkembang sangat pesat. Mulai dari teknologi informasi, komunikasi, dan berbagai macam hal lainnya. Dulu kita seringkali berkumpul bersama teman, seperti di gambar ini kita bermain layang-layang, tertawa bersama. Namun pada kenyataannya seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi, kita sudah jarang menjumpai orang-orang yang seperti di gambar berikut. Karena sekarang mereka lebih nyaman dan lebih ingin bermain di rumah menggunakan gadget daripada di luar seperti di gambar ini. Mereka tadinya yang suka berkumpul bersama, bercanda ria, berbincang-bincang bareng, sekarang hanya berkumpul dan bermain HP, tidak ada komunikasi, semacam seperti itu. Itu merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Dampak-dampak perkembangan teknologi ini ada yang positif dan ada yang negatif.
Positif dan negatif itu tergantung orang yang menjalankannya. Bila kita menggunakan hal-hal untuk positif, pasti kita mendapatkan ilmu yang positif. Bila kita menggunakan hal-hal untuk negatif, pasti kita mendapat yang negatif. Karena dengan kebebasannya kita menggunakan teknologi dan mempermudah kita juga mengakses dalam media internet sekarang ini, tidak menutup kemungkinan kita mengetahui berbagai macam hal dengan mudah. Itu dia mengapa pentingnya pengetahuan tentang menggunakan teknologi. Karena untuk menggunakan teknologi tidak hanya kita menggunakan begitu saja. Kita harus tahu apa manfaatnya dan apa kegunaannya. Dan kita harus menggunakan teknologi itu secara bijak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ilmu teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan, dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Teologi memampukan seseorang untuk lebih memahami tradisi keagamaannya sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya. Nah, sudah jelas kan guys, atau teman-teman atau saudara terkasih, bahwa teologi ini berbicara tentang ilmu tentang Tuhan yang diajarkan dan diberi tahu dan diedukasi dalam hal teologi ini ya tentang pengenalan tentang firman, tentang Tuhan, pokoknya sejenis itu. Biasanya itu tempat-tempatnya itu ya ada di sekolah, ada di agama, ada di sekolah, ada di gereja yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari biasanya. Nah, pembelajaran dalam ilmu teologi yaitu pembelajaran yang perlu pemahaman teologi yang mendalam sebagai dasar dari konsep pendidikan Kristen. Serta pendidikan agama Kristen itu merupakan dalam hal teori dan metode sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang cukup untuk mengaplikasikan ilmunya di gereja. Nah, untuk menjadi guru agama Kristen dan para teolog lainnya, teologi tidak hanya menjadi pendeta ya guys. Teologi itu bisa mengajar, bisa mengajar, bisa menjadi kalau di gereja itu bisa menjadi konselor, dan lain-lain. Tapi memang kebanyakan pada umumnya itu menjadi pendeta, ya kan? Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa seorang teolog gitu tidak hanya berbicara tentang firman. Dia ada memang berbicara tentang firman, tapi tidak semuanya menjadi pendeta. Perkembangan dari dunia teknologi ini sangatlah maju secara signifikan ya guys. Teologi pertama abad pertama itu 1 sampai dengan tahun 590. Teologi ini pertama adalah teologi Bapak Apostolik yang sangat signifikan dan biblikal karena dikembangkan oleh orang-orang yang masih hidup dan dekat dengan peristiwa-peristiwa kehidupan Kristus dan para rasul. Pada masa ini rancangan bangun teologi mengandung banyak sekali distorsi pengajaran Alkitab, terutama pasca masa Renaissance. Yang kedua itu ada teologi reformasi dari 1517 sampai dengan 1790. Pada masa ini teologi Kristen kembali dimurnikan dengan usaha membawa Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran dan dasar pijakan utama, dan semua tradisi-tradisi gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab akan ditolak. Nah, jadi perkembangan teologi ini juga sangat maju dan sangat signifikan ya guys. Bisa kita lihat dari yang kita hanya gereja di suatu tempat-tempat kecil, sekarang sudah, dan gereja-gerejanya sedikit, sekarang kita sudah banyak menjumpai gereja-gereja, dan ya cukup bisa dibilang sekarang juga gereja-gereja banyak yang besar.
dan ajaran-ajarannya pun berkembang. Yang tentu dengan perkembangan zaman, ilmu pun juga berkembang dong. Nah, teologi ini berkembang juga ilmunya. Yang dulunya dipakai biasanya sama orang-orang gereja untuk kehidupan gereja dan untuk memecahkan masalah-masalah yang hanya di gereja. Sekarang ilmu-ilmu teologi ini berkembang pesat. Kenapa? Karena sudah menjangkau wilayah-wilayah sosial dan wilayah-wilayah sekolah, wilayah-wilayah pendidikan gitu. Tidak hanya terbatas di sebuah gereja atau dimanapun. Nah, hubungan ilmu teologi dan ilmu teknologi menurut Fides et Ratio, iman dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan. Iman menjabarkan isi kebenaran yang pada gilirannya mengatur relasi manusia dengan Allah. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan produk dari akal budi manusia yang melewati penelitian ilmiah. Jadi, teknologi digunakan kan untuk mempermudah manusia mencapai tujuan-tujuannya. Dan teologi itu berbicara tentang ilmu tentang Tuhan. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah kita mengakses tentang pelajaran-pelajaran atau pemahaman-pemahaman tentang Tuhan. Sekarang sudah banyak video-video yang bisa kita akses melalui teknologi kita sekarang ini untuk menambah pemahaman, untuk mengembangkan diri kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ini merupakan suatu manfaat yang positif yang bisa digunakan dari teknologi untuk teologi. Nah, dalam kacamata teolog, meneropong teologi, firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 5 mengatakan, Tuhan menyukai hambanya yang bijak dan memiliki pengertian. Hal ini menyukakan hati Tuhan. Kenapa? Sebagai orang Kristen, patutnya kita menjadi orang yang bijak dan memiliki pengertian. Kita dapat menilai diri kita dengan melihat ciri orang bijak menurut Alkitab. Oleh karena itu kita harus mau mendengar, menambah ilmu dan memperoleh bahan pertimbangan. Kita dapat menambah ilmu dengan terus menggunakan iptek yang berkembang. Jadi, kita menggunakan teknologi ini tujuannya untuk apa? Untuk mengasah kita, untuk mengembangkan kita, untuk memajukan diri kita. Nah, teolog-teolog sekarang ini dalam menambah ilmu tidak lagi terpaku kepada buku-buku tertentu atau harus berusaha dengan keras berjuang untuk mencari buku atau sejenisnya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi kita sudah tidak lagi dibilang susah. Dibilang susah ya dibilang rumit. Kita tidak lagi sulit untuk belajar mengenai tentang siapa itu Tuhan dan bagaimana itu Tuhan dan lain-lain. Kita sekarang ini dengan perkembangan teknologi bisa mencarinya dengan mudah melalui teknologi yang ada pada kita ini. Jadi, teknologi dan teologi ini merupakan suatu hal ilmu yang berbeda, tetapi bisa dihubungkan. Dalam ilmu teologi tentang Tuhan ini bisa kita hubungkan dengan teknologi, karena teknologi ini bisa mempermudah kita mengakses hal-hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami dalam mengenal teologi. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi ini sangat mempermudah kita untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi dalam diri kita. Jadi, kita sebagai orang teolog harus bisa menjadi bijak dalam menggunakan teknologi ini. Gunakanlah teknologi ini untuk menambah ilmu, menambah wawasan, mengembangkan potensi. Dan hindarilah hal-hal penggunaan teknologi yang berbau negatif.
Sekian dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih.